Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Nah anak-anak, kali ini kita melanjutkan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah siapkan peralatan kalian, alat tulis kalian, buku-buku kalian. Kita mulai ya. Perhatikan lingkungan sekitar kita ya. Ada banyak hewan bukan? Nah, tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan penerapan sila Pancasila. Nah, kita pelajari yuk penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hewan. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh penerapan sila Pancasila yang berkaitan dengan hewan. Yang pertama, menyayangi hewan merupakan wujud penerapan sila Pancasila. Sila keberapa ya? Ya, sila pertama. Yang kedua, merawat hewan yang sakit merupakan penerapan sila Pancasila, sila yang kedua. Bangga terhadap beraneka ragam jenis hewan yang ada di Indonesia yang merupakan penerapan sila Pancasila yang ketiga. Berdiskusi atau bermusyawarah tentang merawat hewan adalah contoh penerapan sila Pancasila yang keempat. Nah, yang kelima, membagi tugas merawat hewan dengan adil merupakan penerapan sila Pancasila yang kelima. Nah anak-anak, itu merupakan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hewan. Nah, berbicara tentang merawat dan berhubungan dengan hewan, nah di sini ada cerita bergambar. Nah, kita baca, kita simak ya. Ada anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Plak! Di saat itu, Edo melihatnya. Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ya terjatuh dari sarangnya. Edo mendekati anak burung itu. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Kemudian Edo memanjat sambil membawa anak burung tersebut. Selamat beristirahat burung kecil. Berdasarkan cerita bergambar di atas, nah, kalian tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Kita kan tadi sudah belajar salah satu contoh, beberapa contoh penerapan sila Pancasila yang berhubungan dengan hewan. Nah, pendapat kalian tulis pada halaman 141. Kalian salin di buku kalian ya. Nah anak-anak, cerita Edo tadi yang menolong anak burung yang jatuh dari sarangnya, nah itu merupakan gambar komik. Nah tahukah kamu apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Nah sekarang tugas kalian buatlah sebuah komik berdasarkan contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa mencontoh komik tadi tentang Edo yang menolong anak burung yang jatuh dari sarangnya. Nah, kalian buat komik kalian semenarik mungkin ya, diwarnai dengan indah agar komiknya terlihat bagus. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah memberikan komentar kepada kesimpulan yang dibuat oleh ibu guru. Nah, sekarang kita akan berkomentar lagi tentang kesimpulan, tapi dengan cerita atau teks yang lain. Nah, kita baca dulu teks pada halaman 142. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah.
Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, anak-anak, kita mencari kesimpulan dari teks ini. Nah, Ibu sudah buat kesimpulannya. Kesimpulannya seperti ini. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih, serta susunan bunga menyirip dan berhadapan. Nah, anak-anak, berdasarkan kesimpulan ini, kalian beri komentar. Seperti yang kemarin, kalian lihat sudah sesuai dengan syarat-syarat membuat kesimpulan yang baik apa belum? Nah, komentar kalian tulis di buku kalian ya. Seperti pada halaman 143. Membaca teks bunga melati, perlu kalian tahu kalau bunga melati adalah bunga nasional bangsa Indonesia. Maka dari itu, ayo jaga kelestariannya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Tak terasa ya. Pembelajaran 1, subtema 3, pembelajaran 4 sudah selesai. Nah, pembelajaran hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapat. Yang pertama adalah kita semakin paham dan mengerti penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hewan. Nah, kemudian kita juga tahu cara membuat komik. Serta kita juga tahu ternyata ada tumbuhan atau bunga melati yang dijadikan sebagai bunga nasional bangsa Indonesia. Serta kita semakin mahir dalam berkomentar dalam kesimpulan yang dibuat oleh orang lain. Nah, anak-anak, terima kasih yang sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari dan kita dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.